Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu real time operating system. Bisa di next. Oke, di kelompok kami ini beranggotakan yaitu Ardika Azhar, terus ada saya sendiri Febian Haider, terus ada Juari Tonga, terus ada Maulana Yusuf, dan ada Faruk Razi. Bisa di next. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbandingan 3 jenis Retail Operating System atau RTOS. Ada CBOS, FXWorks, dan MBOS. Bisa di next. Nah, untuk pengertian sendiri, CBOS, RTOS yang berjalan dengan menggunakan bahasa pemrograman C, C++, dan assembly atau bahasa rakitan dengan lisensi GNU General Public License C3 atau GPL3, GBOS atau RT mendukung banyak platform seperti Cortex, PowerPC, Atmel, AVR, STM8, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya ada FXWorks. Ini adalah RTOS yang dikembangkan oleh WinRiver System. FXWorks ini merupakan sebuah sistem berpendidikan yang dirancang untuk beberapa industri seperti kedirgantaraan dan pertahanan, perangkat medis, peralatan industri, robotika, energi, transportasi, infrastruktur jaringan, otomotif, dan elektronik konsumen. Terus selanjutnya ada EMBOS. EMBOS ini merupakan sebuah RTOS yang dikembangkan sejak tahun 1992. EMBOS menggunakan kontrol prioritas dalam RTOS dan dirancang sebagai basis fondasi aplikasi sistem tertanam. MBOS merupakan sistem operasi yang sangat portable dan sepenuhnya kompatibel dengan semua platform. Ini membuat aplikasi MBOS mudah untuk dioperasikan pada cores yang berbeda. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari masing-masing RTOS. Bisa di next. Yang pertama, GBOS. GBOS atau RT berjalan dengan menggunakan bahasa pemrograman C, C++, dan bahasa rakitan, dirancang untuk aplikasi tertanam pada microcontroller 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Ukuran dan efisiensi eksekusi adalah tujuan utama proyek dari GBOS. Next, VxWorks menyediakan konteks khusus untuk kode layanan interupsi untuk menghindari pengalihan konteks tugas. Dengan demikian memberikan respon yang cepat. VxWorks memasuk rutin interupsi yang terhubung ke fungsi C dan meneruskan argumen ke fungsi yang akan dieksekusi pada tingkat interupsi. Untuk kembali dari interupsi, fungsi yang terhubung hanya kembali. Rutinitas yang terhubung ke interupsi dengan cara ini disebut sebagai ISR atau penanganan interupsi. Ketika interupsi terjadi, register disimpan. Tumpukan argumen yang akan diteruskan diatur, kemudian fungsi C dipanggil. Saat kembali dari ISR, tumpukan dan register dipulihkan. Next. Kemudian MBOS, setelah CPU reset, register fungsi khusus diatur ke nilai defaultnya. Setelah diatur ulang, eksekusi programnya dimulai. Register PC diatur ke alamat awal yang ditentukan oleh awal vektor atau alamat awal tergantung pada CPU. Alamat awal ini biasanya di startup modul dikirimkan dengan compiler C dan terkadang merupakan bagian dari library standar. Kode startup melakukan 3 hal. Yang pertama, membuat penunjuk tumpukan dengan nilai default, yang untuk sebagian besar CPU adalah akhir dari segmen tumpukan yang ditentukan. Yang kedua, menginisialisasi semua segmen data ke nilainya masing-masing. Dan yang ketiga, memanggil fungsi main. Next. Oke, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Maulana. Selanjutnya saya akan menjelaskan di mana
saya akan menjelaskan dan menyebutkan hardware apa saja yang support pada ketiga RTOS tersebut. Untuk yang pertama ini pada CBOS. Yang pertama itu ada STM321F1XX, STM32F2XX, STM32F4XS, STM32L1XX, STM320FOXX. Kemudian yang kedua itu juga seri dari ST juga, STM8S208X, STM8S105X, STM8L152X. Kemudian yang ketiga itu ada dari ST atau biasa disebut Freescale. Kemudian juga ada SPC 56X atau MPC 56XX. Kemudian yang keempat itu ada NXP, LPC 11XX, LPC 11UXX. Terus ada LPC 13XX. Kemudian yang seri kelima itu ada dari NXP, yaitu NXP LPC 2148. Kemudian yang keenam itu dari seri AT, yaitu ada Atmel AT91 SAM7S. Kemudian juga AT91 SAM7X. Kemudian juga yang ketujuh itu ada seri dari Mega, yaitu Atmel Mega AVR. Terus juga terakhir dari seri TI, yaitu TI MSP 430X1611. Kemudian untuk hardware yang menyupport OS VxWorks, yaitu yang pertama adalah microprocessor without interlock pipeline stage atau biasa disebut dengan MIPS, bisa disingkat. Kemudian ada PowerPC, terus dilanjut dengan Intel i960, kemudian dilanjut dengan Scalable Processor Architecture atau biasa disebut dengan singkatan SPARC, kemudian juga ada SH4, kemudian 86 Family, kemudian ada Advanced Race Machine atau biasa disebut dengan ARM, kemudian juga ada Strong ARM dan Xscale. Kemudian untuk hardware yang menyupport OS MBOS, yang pertama itu ada Altera Nios dan Altera Nios 2. Kemudian juga ada Analog Device ADU C702X atau bisa juga disebut ARM7 TDMI. Kemudian yang ketiga itu ada Atmel SAM7, SAM7X, SAM7S, dan juga AT91 SAM9X. Kemudian yang keempat itu ada seri dari AVR Atmega dan juga AVR 32. Kemudian dilanjut lagi ada Freescale Coldfire. Dilanjut lagi ada Fujitsu F2MC. Kemudian ada seri dari FR yaitu 16LX, FR30, FR50, FR60, dan FR70. Kemudian dilanjut dengan Infineon T16X. Kemudian ada Luminary Microcortex M3 dan yang terakhir itu support hardware dengan nama microchip PIC24. Kemudian dilanjut lagi ada National Semiconductor CR16C, kemudian ada dari versi V8 yaitu NEC V850, V850E, V850ES, 78KO, KOS, KOR, 78K4. Kemudian dilanjut di seri ST yaitu ST Microelectronic, ST7 atau ARM. Kemudian juga ada STR7XX, STR9XX, Cortex M3. Kemudian juga ada Texas Instrument MSP 430X dan juga ada MSP 430. Kemudian juga disupport hardware Toshiba TLC 900. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menyebutkan beberapa fitur utama RTOS yang kami pilih. Bisa di next. Nah, untuk yang pertama itu ada CBOS. Fitur utamanya itu yang pertama ada preventive multi-reading 128 level priority. Kemudian yang kedua ada round robin scheduling untuk trades pada level prioritas yang sama. Yang ketiga itu ada pewaktuan software. Yang keempat ada counting smart for mutex dengan dukungan untuk algoritma pewarisan prioritas. Yang kelima ada variabel kondisional pesan sinkron dan asinkron. Kemudian yang keenam ada event flags dan handlers. Kemudian yang ketujuh ada queues. Next.
Nah, selanjutnya ada fitur utama untuk VxWorks. Itu dia yang pertama ada aplikasi mode pengguna yang terisolasi, kemudian ada proses waktu nyata, kemudian ada perlindungan memori, interprocessing yang efisien, menangani kesalahan, sikungan untuk symmetric multiprocessing atau SMP, dan asymmetric multiprocessing atau yang bisa disingkat dengan ASMP. Kemudian ada semapur biner berhitung dan pengecualian bersama dengan warisan prioritas. Selanjutnya itu ada kompatibilitas bersertifikasi POSIX PSE 52 dengan lingkungan mode pengguna, kemudian ada antrian pesan lokal dan didistribusikan, kemudian yang terakhir itu ada simulator VxSim. Next. Untuk RTX yang terakhir itu ada IMBOS. Untuk fitur utamanya yang pertama ada resolusi waktu yang dipilih secara bebas, yaitu dia default adalah 1 milidetik. Kemudian ada variabel waktu yang mudah diakses, ada penjadwalan preemptif, kemudian ada penjadwalan round robin untuk tugas-tugas dengan prioritas yang sama. Selanjutnya ada preemption dapat dinonaktifkan untuk seluruh tugas atau untuk bagian program. Kemudian dia ada up to 4294, 967, 296 prioritas. Kemudian ada ukuran dan jumlah pesan dapat ditentukan secara bebas saat menginisialisasi mailbox. Selanjutnya itu ada up to 32 bit events untuk setiap manajemen daya. Kemudian ada konsumsi daya yang diminimalkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, masuk ke bagian terakhir adalah scheduling dari CBOS dulu. CBOS itu menggunakan round robin scheduling. Round robin scheduling merupakan jenis algoritma preemptif. Dalam penjadwalan preemptif, CPU dialokasikan ke proses untuk waktu yang terbatas. Lalu ke VxWorks memiliki dua algoritma penjadwalan utama seperti penjadwalan prioritas dan penjadwalan round robin. Itu penjadwalan prioritas preemptif dan penjadwalan round robin. Lalu yang terakhir ada IMBOS. Perbedaan utama antara penjadwalan adalah cara mereka mendistribusikan waktu komputasi antar tugas dalam status ready. Yaitu penjadwalan priority control, penjadwalan round robin, penjadwalan priority inversion. Lalu selanjutnya adalah sinkronisasi. Pertama itu dari CBOS, counting semapur itu sinyal, wait, dan reset. Mutex-nya itu adalah lock dan unlock. VxWorks semapurnya semapur biner atau biner, mutual exclusion semapur atau mutual exclusion, dan menghitung semapur. Dari IMBOS adalah semapur, mutex, dan reader write. Mungkin segitu saja dari penjelasan sinkronisasi. Saya kembalikan ke Fabian. Baik, berikut adalah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok keempat. Maaf jika ada salah-salah kata maupun pengucapan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.